Tetangga-tetanggaku berdatangan. Salah satunya adalah Pak RT. Dia bertanya kepada anakku apa yang sedang terjadi. Anakku menceritakan semuanya. Jadi begitu, Pak RT mulai mengerti. Lalu berkata kepada warga, "Bapak-bapak, mari kita tolong Ibu Asih." "Lalu nak, ibumu di mana?" tanyanya. Anakku menjawab, "Tadi menuju belakang rumah, Pak. Hati-hati, Pak. Ibu sepertinya kerasukan." Pak RT mengerti. Lalu dia meminta agar salah satu warga membantu mencariku. Di saat para warga mencariku, ayah dan adikku datang membawa Ustadz Husein bersama mereka. Ayahku kaget karena banyak sekali warga yang ada di rumahku. Ibuku yang sudah sadar menceritakan kejadian tadi. Bersama Ustadz Husein, ayahku menyusul Pak RT untuk mencariku. Ternyata aku ditemukan di lumbung padi belakang yang jaraknya beberapa meter dari rumahku. Saat itu aku sudah tak sadarkan diri. Ayahku kaget karena ketika ditemukan aku bersimbah darah. Buru-buru dia mengangkatku. Ketika diangkat, bau anyir menusuk hidungnya. Astagfirullah, bau amis sekali. Darah siapa ini Pak Ustadz? Dia bertanya kepada Ustadz Husein yang terus mengucapkan zikir. Ustadz Husein menjawab dengan wajah panik. "Ini sudah keterlaluan, Pak. Teh Tari sudah disantet dan santetnya mematikan. Darah ini adalah darah Teh Tari." "Hah? Darah Tari?" "Tapi saya tidak melihat ada luka di tubuhnya, Pak Ustadz," tanya ayah sambil meriksa tubuhku. "Kita bicara di rumah saja, Pak. Sekarang kita bawa Teh Tari ke rumah. Saya minta semua warga ikut berdoa dan mengaji nanti sore." Baiklah," jawab ayah. Sambil bergidik jijik, dia membopongku ke kamar dan menyuruh ibuku membersihkan tubuhku. Ketika aku dibersihkan, ibuku belum sadarkan diri. Saat itu aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ibuku panik karena darah dari anusku gak berhenti-berhenti. Lalu ibu memakaikanku tampon agar darahnya gak tembus keluar. Di ruang depan, ayah dan Ustadz Husein serta Pak RT berkumpul membicarakan hal aneh yang terjadi padaku. Kejadian di luar nalar ini mau tidak mau menyoroti keluargaku. Sekitar jam 8 malam suamiku pulang. Dia terkejut banyak orang yang mengaji. Buru-buru dia parkirkan motornya dan masuk ke rumah. Didapatinya aku yang terbaring lemah. Lalu dia bertanya kepada ayah dan Ustadz Husein yang ada di halaman belakang. "Pak, apa ada acara pengajian malam ini? Kok di rumah ramai sekali?" tanyanya sambil bergantian memandang ayah dan Ustadz Husein. Ustadz Husein menjawab, "Ruth, ada yang mengirim santet ke keluarga kamu. Saya menyarankan agar warga di sini mengaji, karena hal itu bisa menangkal santet untuk sementara." "Siapa yang melakukannya, Ustadz?" "Entahlah. Jujur saja, ilmuku tidak sampai kalau harus melawan santet ini. Saya sarankan agar kamu datang ke guruku di kota C dan kota B kalau bisa secepatnya, Ruth, karena santet ini mematikan." Suamiku terdiam beberapa saat mendengar penuturan Ustadz Husein. Suamiku kaget bukan kepalang. Siapa orang yang selama ini tidak suka pada keluarganya? Tetapi pikirannya buntu. Dia tidak bisa berpikir
Siapa orang yang sudah tega mengirimkan santet mematikan itu kepadaku? Lalu dia bertanya, Pak Ustadz, kalau memang sekiranya istriku kena santet, bagaimana cara mengusirnya? Begini Mas Rudi, seperti yang sudah saya bilang tadi ke Pak Pram, mertua Mas Rudi, saya tidak bisa mengobati orang yang terkena santet. Saya hanya bisa membacakan doa-doa untuk menenangkan Neng Tari sementara. Kalau untuk menyembuhkan, apalagi mengusirnya, ilmu saya belum tinggi. Tadi saya udah hubungin guru saya. Dia akan datang ke sini 3 hari lagi. Karena saat ini beliau sedang menunaikan ibadah umroh. Jawabnya. Suamiku tertunduk lesu. Setelah kejadian kesurupan kemarin, aku semakin takut jika hanya berdua dengan ibu. Bagaimana tidak? Ibuku bukan ibu yang aku kenal. Dia selalu menangis dan tertawa sendiri. Aku tahu kalau itu bukan ibu. Ada kejadian di mana aku melihat ibu memakan daging mentah. Oh ya teman-teman, sudut pandang kali ini adalah anak dari Mbak Lestari. Malam itu aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Kamar mandi di rumahku ada 2. Yang satu di belakang dekat dengan dapur, dan yang satu lagi di samping kamarku. Aku ke kamar mandi yang terdekat dengan kamarku. Setelah aku keluar dari kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara piring jatuh dari arah dapur. Aku kaget dan penasaran, lalu mengecek ke dapur. Dengan hati-hati aku berjalan ke dapur. Setibanya di sana, ternyata apa yang aku lihat sungguh membuatku bergidik ngeri. Aku melihat ibu tengah jongkok memakan daging mentah yang ada di lemari es. Darah berceceran. Entah darah apa. Apakah darah dari ibu atau daging mentah yang kini ada di mulut ibu? Aku beringsut mundur, takut. Sial. Ibu melihatku, mulut berdarah dan berbau amis. Dia berdiri membungkuk, kepalanya menengadah ke atas. Namun matanya melihatku melotot. Dia menyeringai. Dia berjalan membungkuk mendekatiku. Astagfirullah. Segera aku berlari memanggil ayahku dan menggedor-gedor pintu kamarnya. Pak, Papa, buka Pak, cepat. Sesekali aku melihat ke belakang, takut ibu mengejarku. Dan benar saja, ibu mengikutiku. Aku berteriak, Papa! Akhirnya ayahku membukakan pintunya. Dia terheran melihatku menangis. Ada apa, Mei? Kenapa teriak-teriak? Kamu menangis? Tanyanya heran. Pak, aku lihat ibu sedang makan daging mentah di dapur. Lalu ibu melihatku. Dia mengejarku, Pak. Aku takut sama ibu. Tangisku pecah karena takut. Ayahku mengerti. Ketika dicek ke dapur, ternyata ibu masih di sana memakan daging mentah. Ayahku mendekat tanpa takut, membacakan ayat-ayat pengusir jin. Ayah memanggilku, Mei, ayo bantu Papa membacakan Mama doa-doa yang sudah diberikan Pak Ustadz Husen. Walaupun takut, aku menghampiri ayah dan ikut membacakan surat-surat yang telah diberikan Ustadz Husen. Ibuku terus berteriak, kurang ajar kau, panas. Teriakan ibuku mengagetkan anak tetangga rumah yang kebetulan sedang berkumpul. Mereka berbondong-bondong datang ke rumahku.
Mereka sebaya denganku. Beberapa di antara mereka ada yang membantu ayah memegang tangan dan kaki ibu yang meronta-ronta. Sebagian lagi ada yang memanggil Ustadz Husen dan Pak RT. Suasana malam itu tidak kondusif. Ibu terus-terus saja berteriak meracau. Kedatangan Ustadz Husen dan Pak RT membantu kami, hingga akhirnya jam 2 dini hari ibu mulai tenang. Ibu sudah mulai bisa tidur. Setelah selesai membantu kami, Ustadz Husen, Pak RT pamit pulang. Sementara anak tetanggaku dan teman-temannya berjaga di teras rumah. Jaga-jaga kalau kejadian lagi, katanya. Hari-hari berikutnya, aktivitas ibu hanyalah duduk melamun dengan tatapan kosong. Selepas maghrib sampai jam 4 subuh, kadang dia berteriak-teriak histeris, kesurupan. Ustadz Husen menyarankan kalau ibu harus sering berzikir, mengaji, dan jangan biarkan tidur malam hari. Tetapi bagaimana beliau bisa melakukan itu, sedangkan beliau sendiri dalam keadaan bocor karena terus mengeluarkan darah dari organ-organ vitalnya. Ditambah ibu sekarang jiwanya seperti kosong. Kami sekeluarga sudah membawa ibu berobat, tapi tak ada hasil. Sampai pada suatu hari, Ustadz Husen datang bersama seseorang yang diketahui adalah gurunya. Beliau bernama Kiai Jafar, yang baru kembali dari beribadah umroh. Assalamualaikum, sapa Ustadz Husen dan Kiai Jafar. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Wah, sepertinya ada tamu dari jauh. Silakan masuk. Ayahku mempersilahkan mereka masuk. Tanpa basa-basi, Kiai Jafar menanyakan keadaan ibuku. Kemudian ayah menceritakan asal muasal kenapa ibu bisa seperti itu. Lalu Kiai Jafar berkata, "Besok saya kembali ke sini lagi bersama para murid saya. Sekarang istirahat saja. Besok malam sepertinya akan menjadi malam panjang. Minumkan ini kepada Mbak Tari. Insya Allah malam ini tidak akan terjadi apa-apa. Saya menginap di rumah Ustadz Husen," ujarnya. Setelah berkata seperti itu, Kiai Jafar dan Ustadz Husen pamit pulang. Keesokan malamnya, seperti biasa, ibu sedang berada di kamarnya, masih dengan kondisi yang sama. Duduk melamun di jendela kamar menatap keluar. Gordennya tidak boleh ditutup. Sambil melakukan tugas sekolah, aku menemani ibu. Aku sudah tidak takut lagi dengan beliau karena beliau sekarang tidak pernah tertawa atau nangis tiba-tiba lagi. Beliau lebih banyak diam. Walaupun aku tahu ada sesuatu yang buruk yang terjadi pada ibu. Tiba-tiba ibu berbicara. Ada tamu yang datang. Aku sempat kaget karena ibu berbicara. "Siapa yang datang, Ma?" Tanyaku sebelum aku sadar kalau ternyata ibu berbicara bukan denganku, tetapi dengan sesuatu yang lain. Tak berapa lama dari depan rumah terdengar suara Ustadz Husen dan Kiai Jafar. Aku memperhatikan raut muka ibu. Dia tampak tidak senang dengan kedatangan Ustadz Husen dan Kiai Jafar. Ditambah di luar ada beberapa orang lagi yang datang. Mereka adalah murid-murid Kiai Jafar. Kemudian Ustadz Husen dan Kiai Jafar masuk ke kamar ibu. "Assalamualaikum, Mbak Tari." Ibuku tidak langsung menjawab. Dia melirik sinis, menatap baik-baik orang asing di hadapannya. "Rek naon si lain ka dia?" Tiba-tiba suara ibu berubah. Suaranya besar.
Saya langsung sadar kalau itu bukan ibu saya. Kiai Jafar mendekati ibu. Beliau memegang pundak dan punggung ibu. Sedangkan Ustadz Husein memijit-mijit telapak kaki ibu sambil membacakan doa. Lalu Kiai Jafar berbicara pada sosok yang merasuki ibu. "Siapa yang berada di dalam tubuh ini? Keluar sekarang juga." Sosok itu tertawa mengejek. Kiai Jafar tak menghiraukannya dan mulai membacakan doa. Begitupun dengan Ustadz Husein. Suara yang dikeluarkan olehnya sangat menyeramkan, membuat siapapun yang mendengarkannya bergidik ngeri. Karena diserang Kiai Jafar dan Ustadz Husein, sosok itu kewalahan. Dia berteriak mengerang, menangis, kemudian tertawa dan berkata, "Aku senang sama dia, sangat nyaman masuk dalam tubuhnya. Aku ingin membuat dia ke alamku. Aku ingin membawa dia ke alamku." Kiai Jafar membalas, "Kau tidak bisa membawanya. Kami akan menjegahmu kalau kau tidak pergi dari tubuh wanita ini. Kami akan membakarmu. Bismillahirrahmanirrahim." Dengan segenap kekuatan, Kiai Jafar dan Ustadz Husein melawan makhluk itu. Sungguh mengerikan. Butuh waktu lama untuk melumpuhkan makhluk itu. Sampai pada akhirnya makhluk itu menyerah. Sebelum dia keluar dari tubuh ibu, dia berkata, "Saya disuruh oleh Tuanku untuk mengganggu keluarga ini. Saya juga disuruh untuk membuatnya lumpuh. Kalau saya keluar dari tubuh manusia ini tanpa izin Tuhan saya akan dibunuhnya." Kiai Jafar, "Kalau kau pergi dari tubuhnya, kau tak akan dicelakai. Saya akan bawa kau ke suatu tempat di mana berkumpulnya jin-jin muslim." Baiklah. Lalu makhluk itu pun keluar dari tubuh ibu. Apa kalian pikir semuanya telah berakhir? Tentu tidak. Tubuh ibu tiba-tiba bergerak kembali. Dia bangun dan duduk bersila. Kepalanya menunduk. Tiba-tiba dia bersuara dengan lantang seperti menahan amarah. "Kurang ajar. Siapa yang mengalahkan anak buahku? Sini lawan aku sekarang. Kalian akan aku makan." Entah siapa kali ini yang masuk ke tubuh ibu. Suara beratnya membuat suasana mencekam. Ayahku panik sekali melihat ada yang masuk lagi ke tubuh ibu. "Pak Kiai, istri saya kenapa lagi? Kenapa makhluknya gak mau keluar?" tanya ayah sambil menahan tangis. "Tenang Mas Rudi. Jadi yang bersemayam di tubuh Mbak Tari itu ada 2. Yang pertama itu sudah dikeluarkan. Yang satu ini yang paling kuat. Bantu dengan doa-doa ya Mas. Dan panggilkan murid-murid saya masuk ke ruangan ini." Ayah mengangguk. "Baik Pak Kiai." Lalu Kiai Jafar berbicara dengan makhluk itu. "Saya yang telah melepasnya keluar. Sekarang saya akan bertanya kepada siapa yang menyuruhmu menghabisi keluarga Mas Rudi." Dia tertawa terbahak-bahak. "Apa kau tahu? Aku dan wanita ini sudah menyatu. Kalau kau mengeluarkan aku dari tubuh wanita ini, maka dia akan mati. Akulah sumber kekuatannya." "Coba saja kau kalahkan aku," tantangnya. Kiai Jafar menjawab dengan tenang, "Tidak ada yang kuat di alam semesta ini kecuali kekuatan Allah. Cepat, katakan siapa yang menyuruhmu.
atau aku akan membakarmu. Kau yang akan aku makan terlebih dahulu. Lalu terjadilah pertarungan antara Kiai Jafar dan sosok yang ada di tubuh ibu. Ustadz Husein dan murid-murid Kiai Jafar membantu membacakan doa-doa. Ibu meraung-raung dan menjerit kesakitan. Tanpa sadar, aku menangis. Aku tidak tega melihat ibu tersiksa seperti itu. Tolong ibuku ya Allah. Tak berapa lama, ibu muntah darah. Darahnya berwarna hitam. Kiai Jafar mendekat dan membantu ibu duduk. Lalu memegang pundak ibu dan membaca doa sambil bertanya kepada makhluk tersebut. Kau diberi apa oleh dukunmu? Dia memberiku darah, jawabnya. Jadi, setiap manusia yang memberimu darah, kau akan menuruti permintaannya? Tanya Kiai Jafar. Tentu saja. Karena saya sudah terikat perjanjian dengan orang yang memberikan darah itu, jawab makhluk tersebut. Baiklah, sekarang lihat ini. Kiai Jafar mengucapkan doa lagi. Makhluk itu bereaksi. Hentikan, hentikan. Jelaskan, siapa yang menyuruhmu? Tanya Kiai Jafar masih dengan melafalkan doa-doanya. Jangan baca-baca itu. Jangan bakar saya. Akan saya beritahu, asal jangan baca itu lagi. Makhluk itu memelas. Baiklah, sekarang jelaskan. Aku mencelakai keluarga ini atas permintaan dari orang yang tidak suka dengan kesuksesan Mas Rudi. Dan orang itu adalah teman satu pekerjaan. Maksudmu teman saya? Siapa namanya? Tiba-tiba ayahku menyela dan bertanya kepada makhluk itu. Saya tidak bisa mengatakannya. Saya sudah terikat janji. Sekarang lepaskan saya. Saya tidak akan mengganggu keluarga ini. Tapi orang itu tidak akan pernah berhenti sampai orang yang bernama Rudi mati. Tiba-tiba tubuh ibu ambruk. Ayah menggotong ibu dan membaringkannya di tempat tidur. Mas Rudi, sepertinya ini belum berakhir. Ketika dukun itu tahu kalau jin-jinnya sudah dikalahkan, dia akan kembali mencoba mencelakai kalian lagi. Mbak Tari jangan sampai ditinggalkan sendiri. Minta Mbak Tari untuk terus berzikir, selalu mengingat Allah. Karena dengan selalu mengingat Allah, akan dijauhkan dari segala jin yang akan mengganggu manusia. Santet darah sewu adalah santet yang mematikan. Untung saja saya datang tepat pada waktunya. Jika terlambat mengobati Mbak Tari, sudah pasti dia akan kehabisan darah dan meninggal. Untuk itu, kalian semua harus waspada. Ingat, setelah ini kalian jangan berhenti berdoa, karena saya yakin orang itu tidak akan berhenti mengganggu kalian. Tubuh kalian jangan terlalu kosong, ujar Kiai Jafar. Setelah memberikan pesan dan wejangan, Kiai Jafar dan murid-muridnya pamit pulang. Hanya Ustadz Husein yang masih menemani ayah. Ibu sudah sadar sepenuhnya, namun tubuhnya masih lemas. Bagaimana tidak, dia dirasuki oleh jin yang benar-benar kuat. Aku saat itu lega luar biasa melihat ibuku sudah kembali. Beberapa hari setelah kejadian itu, ibu sudah terlihat sehat walaupun dia sesekali sering datangi sosok-sosok yang mengganggunya. Tapi ibu sudah siap menghadapi para jin tersebut. Sebulan sekali, ibu melakukan ruqyah agar benar-benar sembuh total dari kiriman santet dari teman kerja ayah. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. 2 tahun, ibu baru sembuh total. Semenjak kejadian itu,
Ibu mempunyai kemampuan untuk bisa melihat hal-hal gaib. Darah yang selalu keluar dari organ vital ibu berangsur-angsur sudah menghilang. Pernah ada yang menawari ayahku untuk mengirimkan kembali santet kepada si pengirim, tapi ibuku melarang ayah. Menurutnya tidak baik kalau harus perang santet. Ibu sudah lelah dan tidak ingin membalas perlakuan buruknya. Biar Tuhan yang akan membalas semua perbuatannya. Itulah cerita dari kakak sepupuku yang pernah mengalami santet yang mengerikan. Alhamdulillah, sekarang beliau masih ada. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan dan nantikan cerita-cerita lainnya hanya di Dongeng Seram.